Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, dia mendadak. Iya, Pak. Iya, halo Pak. Oke. Enggak, saya mendadak hang ininya nih, monitornya ya. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi Samad wa Sina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, insyaallah dengar suara saya ya. Ada Pak, ada. Oke, dengar ya. Soalnya di saya nih dia meloading RIA ya. Meloading RIA laptopnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa setelah ini ya. Agak-agak loadingnya agak lama nih ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Oke, bagaimana peran dari e-commerce ya dalam membangkitkan pasar UMKM ya. Pasar UMKM ini sebenarnya identik dengan pasar tradisional ya teman-teman ya. Pasar tradisional. Ya, pasar tradisional itu yang sering kita lihat atau sering kita jumpai ya. Kalau ke daerah di sana di Bogor tuh ada pasar Selasa ya. Pasar Selasa. Benar nggak sih pasar Selasa atau yang di atas pasar Jumat? Pasar Kemis. Iya. Jadi pasar Senin Pak yang di atas. Oh, pasar Senen ya. Saya salah ya. Iya Pak. Nah, pasar Senen ya. Kalau di sini pasar Senen di daerah Jakarta ada juga pasar Senen. Di daerah Jakarta Utara tuh. Pasar Senen namanya, bukan Senen ya. Nah, itu pedagang-pedagangnya itu ya dia UMKM ya. Pedagang-pedagangnya itu dia UMKM. Nah, sekarang ya muncul yang namanya e-commerce ya. Muncul yang namanya e-commerce, muncul yang namanya ojek online ya, muncul yang namanya mengantar online ya, jasa antar online. Nah, ini bagaimana pengaruh dari keberadaan mereka ini ya terhadap keberadaan UMKM atau pasar tradisional yang sering kita jumpai itu ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin share screen nih, tapi ternyata dia masih meloading ya, masih meloading laptopnya ya, luar biasa. Tadi siang juga ya gangguan ya. Ketika mau share screen ini nggak keluar ya, share screen ini nggak keluar. Oke. Mungkin ya sembari kita menunggu, semoga tidak terjadi apa-apa pada laptopnya ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita juga harus tahu bagaimana sistem transaksi pasar ya ketika sebelum adanya sistem pertukaran uang dengan menggunakan uang. Nah, ini belum bisa share screen nih ya. Nah, dulu mungkin kita belum kenal yang namanya kalau sekarang tuh namanya OVO ya, e-wallet ya, satu e-wallet yaitu dompet elektronik ya, dompet elektronik. Dan juga kita belum mengenal yang namanya GoPay ya, terus OVO, terus apalagi Dana ya, yang segala macamnya itu. Ya paling banter mah ATM lah ya, transfer. Tapi kalau belanja ke pasar ya, pasar tradisional UMKM itu ya tunai gitu kan, jual belinya barang dengan langsung ada uang gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak tidak ada transfer via OVO, transfer via GoPay ya, atau transfer via Dana ya dan sebagainya macamnya itu ya. Nah, yang pastinya ya bayar tunai gitu ya teman-teman ya, bayar tunai. Nah, lalu bagaimana sekarang nih dengan adanya perdagangan elektronik itu ya, jual beli elektronik itu. Nah, ini sudah sembuh rupanya ya. Coba saya mau share screen. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga lancar. Oke, lancar. Nah, ini ya. Tadi yang saya katakan dia jual beli secara tunai ya. Awalnya seperti ini ya, UMKM ya, pasar-pasar tradisional. Nah, sekarang mulai bergeser ya. Ini aja nih sebenarnya udah bukan kartu lagi ya.
kalau ini masih terbilang agak-agak ketinggalan nih ya gambarnya ya. Sekarang tuh bukan cuma kartu, tapi barcode ya, bayar pakai barcode ya. Nah, sedikit kita bahas sejarah pasar ya. Nah, dulu kita ya tuh menggunakan sistem barter ya, sistem barter. Nah, kan tapi ya, sistem barter ini dia mengalami kesulitan ya teman-teman ya, kesulitan. Kalau kata Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah, bahwa atasannya dalam hal tidak bisa mengukur nilai masing-masing barang. Misalkan gini, tadi nih gambarnya ini, satu ekor kambing ya, satu ekor anak kambing. Apa apel ini kan enggak ya, dari rahimahullah, maka dibutuhkan yang namanya uang gitu ya, dibutuhkan yang namanya uang sebagai pengukur ya, pengukur apa namanya barang-barang itu ya. Nah, lalu awalnya maka tempat yang digunakan untuk barter tersebut dinamakan dengan pasar ya. Dulu memang mungkin ada yang seperti itu ya. Lalu nah ini menurut Henry Marup ya tahun 2005, menurutnya pasar memiliki 3 pengertian. Ada yang mengatakan bahwa pasar dalam arti tempat, ini tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Lalu pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran. Nah, jadi pasar itu kalau dia pengertian interaksi permintaan dan penawaran, dia bukan hanya dalam tempat aja ya. Sekarang online ini sudah seperti itu ya. Jadi adanya interaksi penawaran dan permintaan. Aduh, saya agak-agak mapet nih. Oke. Nah, pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Pengertian ini merujuk pada 2 hal, yaitu kebutuhan dan daya beli ya. Artinya ada yang membutuhkan adanya daya beli. Daya beli itu maksudnya apa sih? Ada transaksinya ya. Udah ada transaksinya. Jadi pasar ialah orang-orang yang menginginkan suatu barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk membeli ya. Adanya kemampuan untuk membeli, bukan cuma liatin doang gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan ke pasar ya keren sih, tapi nggak ada yang dibeli gitu ya. Jalan-jalan keliling-keliling ke pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern gitu kan. Keliling-keliling ya, tapi nggak ada yang dibeli, cuma dilihat. Nah itu namanya bukan daya beli ya, itu bukan bukan daya beli. Jadi daya beli itu ya kemampuan untuk membeli itu ya ada ininya ya, bukan cuma dilihat ya. Nah, pasar online melawan pasar tradisional. Nah, kenapa sih ada pasar online ya? Kenapa sih pasar online itu sekarang berkembang dengan pesat? Karena modalnya terjangkau teman-teman ya. Terjangkau kenapa? Karena ya kita mau buka lapak ya, kita mau buka tempat itu modalnya itu kalau bisa dikatakan nggak pakai modal, yang penting punya gadget sama punya sinyal, kuota ya, dan tinggal bikin akun gitu kan, punya KTP ya, biasanya pakai KTP gitu kan. Lalu hemat biaya ya, adanya potensial income ya, adanya pendapatan yang potensial ya. Jadi kita bisa berjualan lewat e-commerce bahasanya ya. Dan jangkauannya luas. Dengan pasar online ini bisa dijangkau oleh seluruh mancanegara ketika dia memang sudah go internasional ya. Misalkan suatu aplikasi apa sih kayak Shopee ya, terus apalagi Tokopedia ya, terus Lazada ya. Nah, itu ketika dia memang aplikasi itu sudah bahasanya itu tersebar ya ke seluruh mancanegara, maka barang yang kita jual di e-commerce itu bisa dibeli oleh orang-orang yang memiliki aplikasi itu. Sekarang itu yang paling banyak Cina ya, terutama dari Shopee ya, barang-barang dari Cina. Terus juga Aku Laku ya, terus juga Tokopedia juga lumayan, tapi tidak sebanyak Shopee ya, barang-barang yang dari Cina itu ya. Nah ini kita sebagai bangsa Indonesia ini seharusnya kita jangan sampai jadi bangsa yang konsumtif ya. Ketika adanya pasar online ini seharusnya kita yang produktif itu loh ya. Nah kita nih sebenarnya pasar yang empuk nih, jumlah penduduknya 200 juta ya, sekitar 200 juta lebih. Nah kita harusnya di produsen ya, harusnya kita menjadi penjual juga, jangan hanya menjadi pembeli ya, jangan hanya menjadi pembeli. Memang mungkin kekuatannya itu ada di di produsennya ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa dikatakan ya, ini terlepas juga bisa jadi memang ya mereka istilahnya bakar uang dulu. Bakar uang itu apa? Mereka menjual dengan harga di bawah harga standar ya, di bawah harga standar. Sehingga si pembelinya itu akan cenderung untuk membeli barang-barang dari mereka gitu ya. Nah, bahayanya nanti ketika sudah tidak ada lagi pesaing ya, nah maka akan menjadi monopoli ya, memonopoli.
jadi penjual tunggal. Nah, ini bahaya ya, penjual tunggal. Nah, ketika dia jadi penjual tunggal, maka dia akan bisa memainkan harga ya. Nah, nah, kekurangannya dia bisa menjadi penjual tunggal. Lalu juga rawan penipuan ya. Kalau bahasa fikih Muhammad itu talaki rukban ya. Jadi menyembunyikan barang yang kecacatan suatu barang gitu ya. Talaki rukban adalah goror dalam artian barangnya itu kondisinya tidak bisa dipastikan kualitasnya apakah bagus atau jelek ya. Beda dengan pasar tradisional, contoh misalnya ketika beli baju ya, biasanya kan kalau kita mau beli baju kan dipegang-pegang dulu tuh kan bahannya ya, ini bahannya bagus apa enggak gitu kan, adem apa enggak, kalau kata si penjualnya, kalau online, "Wah adem, inilah pokoknya nyaman segala macam." Tapi itu kan kata penjual ya. Tapi bisa juga sih dilihat dari komentar-komentarnya, tapi komentar-komentar itu juga bisa bayi najas ya, bayi najas, tahu teman-teman bayi najas. Jadi dibuat seolah-olah banyak komentar yang bagus, banyak komentar pembeli, tapi itu ternyata teman-temannya semua ya. Nah itu kekurangannya. Mancing ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah minim ya yang seperti itu ya. Mungkin di awal-awal mungkin ada, tapi kayak semakin ke depan ini, semakin berjalannya waktu ke depan ini, semakin fair ya, semakin bagus ya, yang online pun ternyata dia sudah bisa merangkul UMKM ya, dan juga dia sudah memiliki kualitas minat ya dari si e-commerce-nya itu sendiri ya. Nah, itu jadi yang tadi talaki rukban, goror ya, kalau bahasa fikihnya itu. Nah, pasar tradisional tidak pernah ada monopoli pasar oleh produsen tertentu ya. Nah, apalagi kalau yang jualnya itu rata-rata dari ini ya, negeri seberang sana ya. Nah, itu luar biasa tuh. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Glodok, daerah-daerah yang elektronik tuh, yang terkenal menggelodok Jambu sih. 2, Pak. Ya? Jam Jambu 2. Jam apa? Mangga 2. Jambu 2, Pak. Oh, jambu 2. Oh, di sana namanya jambu 2 ya. Di sini namanya mangga 2 ya. Nah, jambu 2 ya itu biasanya kalau mereka jualan ya, itu persaudaraannya kuat banget ya. Kuatnya tuh gimana? Misalkan nih ada seorang pembeli ya ke sebuah toko. Satu ya, tuh harganya standar sama semua. Mau pindah ke toko manapun pasti sama, selama masih satu wilayah ya. Terus yang kedua, ketika mereka nih jualan, terus ada pembeli yang mau membeli barang yang barang itu dia nggak punya ya. Tapi dia bilang apa? Ada, bentar ya. Nah, dia nggak bilang, aduh nggak ada, gitu. Tapi dia bilang tetap ada, bentar ya. Dia telepon temannya, ya kan. Ini ada yang cari. Telepon ke toko yang lain, gitu kan. Nah, itu kelebihan pasar tradisional, apalagi yang penjualnya itu orang-orang seberang, gitu kan. Orang seberang. Nah, ini harusnya kita contoh nih ya, kita sebagai umat Islam ini harusnya nyontoh ya, persaudaraan itu harusnya seperti itu gitu ya. Lalu pendapatan para penjual cenderung merata, tergantung cara bernegosiasi dengan para pembeli. Nah, dulu ya, jual beli pasar tradisional itu dia dengan menggunakan sistem murabahah ya, dengan menggunakan sistem murabahah, yaitu harga pokok dengan margin ya. Murabahah itu harga pokok dengan margin. Dan itu diketahui oleh si pembeli ya. Dulunya tuh kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya udah enggak. Ya, kalau sekarang tuh ketika jualan itu ya udah harga segitu ya segitu gitu. Enggak istilahnya nggak bisa ditawar-tawar lagi ya, nggak bisa tawar-tawar lagi. Nah, sehingga pasar tradisional sekarang juga itu sekarang pun itu nggak ada bedanya ya kayak pasar modern ya. Kalau saya lihat sekarang ya. Kalau dulu tuh memang ketika seorang tuh membeli di pasar tradisional tuh sebesar mungkin ditawarnya. Kenapa? Karena memang itu kelebihan pasar tradisional. Lalu kelebihan yang lainnya kegiatan ekonomi di pasar tradisional berdasarkan pada kejujuran yang dilakukan ya. Nah, dunia memang sangat menjunjung tinggi kejujuran ya. Lalu pemerintah tidak akan bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar ini ya. Karena memang benar-benar kondisinya itu pasar itu benar-benar real ya. Awalnya itu seperti itu, benar-benar real yang terjadi ya. Jadi ketika ada kelangkaan barang memang benar-benar barang itu nggak ada gitu ya. Bukan ada faktor-faktor lain gitu ya. Lalu penjual dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah. Nah, ini konsepnya konsep bazar Madinah ya. Konsep bazar Madinah. Nah, konsep bazar Madinah, jadi yang namanya lapak itu nggak ada yang nguasain. Jadi ketika dia yang pertama kali datang masuk ke situ, ya punya dia gitu loh. Jadi nggak ada istilah ini wilayah gua nih, ini punya gua nih, gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya seperti itu ya. Jadi yang namanya lapak tempat itu yang pertama kali datang ya ketika dia nempatin tempat itu, ya dia yang punya. Jadi main pagi-pagian gitu ya. Nah, semakin pagi dia datang, ya berarti dia semakin punya kesempatan untuk memiliki tempat. Nah, jadi bukan di main tek-tekan gitu apa ya istilahnya ya. Ya pokoknya itulah ya.
Nah, pasar tradisional kekurangannya pertumbuhan ekonomi di pasar ini cukup lambat ya. Ya dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja ya. Tidak ada inovasi ya. Ya kualitas barangnya ya kadang kurang bagus ya. Kurang bagusnya itu ya mungkin karena ketiadaan fasilitas seperti alat pendingin ya, pembeku ya. Sehingga barang makanan yang contoh kayak makanan deh yang paling rentan itu ya. Itu kadang-kadang ya agak-agak bau busuk gitu kan, karena dia tidak ada alat pendinginnya gitu ya. Nah, jenis pasar ini sangat terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah ya. Nah, ketika dia cenderung identik dengan budaya setempat, dengan wilayah setempat, ya maka lalu produk yang dijual terbatas. Biasanya ya ketika dia dekat sawah, sawahnya itu misalkan sawah pertanian ya, pesawahan pertanian, yang dijual yang itu, barang itu gitu kan. Awalnya seperti itu ya. Ya sayuran itu aja gitu kan. Ternak kayak ternak itu aja gitu. Awalnya seperti itu ya. Nilai atau harga suatu barang pada dasarnya diserahkan pada proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya. Nah, menjadi masih mengambang ya. Pasar tradisional sekalipun itu sudah ya udah tidak seperti dulu ya. Ketika beli barang tuh harganya sama semua ya. Pasar online apakah dia ancaman bagi pasar tradisional? Oh, tidak ya. Nah, bisa menjadi ancaman jika pedagang di pasar tradisional itu tidak mau upgrade, tidak mau update ya informasi ya, hanya mengandalkan pola yang lama, dia tidak mau jemput bola. Nah, sekarang konsumen itu makin lama makin males ya. Makin males ya kan, ya mungkin dia kerjanya cuma di rumah, tapi tiap hari ada aja paket, paket, ya paket. Padahal nggak kemana-mana tuh ya. Nah, itu makin lama makin males ya kan. Nah, ini ya harus ada upgrade, ada update pengetahuan bagaimana cara menjual biar bisa terakses kemana-mana gitu kan. Nah, bisa menjadi berkah juga kalau dia berkolaborasi ya, mengikuti perkembangan zaman. Awalnya mungkin dia cuma bisa jual wilayah sekitarnya aja, tapi begitu dia tahu caranya, oh dia bisa ngirim sampai ke negeri seberang sana ya kan, bisa kemana-mana ya. Nah inilah ya, jadi harus bisa jemput bola ya, contohnya ya. Oke, teman-teman masih kuat nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Mas, Jangan sampai cuman saya doang nih yang berapi-api nih, tapi di sananya udah pada memegang guling. Makasih, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi itu mengenai fungsi ya adanya pasar online ya, fungsi adanya pasar online. Nah, colokin ini, baterainya mau habis lagi. Baterainya mau habis ya. Nah, jadi adanya perubahan ya teman-teman ya, perubahan. Perubahan itu sebenarnya mengembalikan ke posisi semula ya. Banyak yang bilang ya, saya pernah ngeliat sebuah video ya, sebuah video itu menggambarkan seekor burung Raja Wali ya, elang lah ya, Raja Wali. Elang ya, burung elang. Burung elang itu dia ketika sudah mulai tua ya, dia ada sebagian elang itu dia tidak bisa kembali ya. Kembali artinya dengan posisi paruhnya itu mulai melengkung ya, kukunya itu dia mulai melengkung juga, terus juga bulunya itu dia mulai tebal ya kan. Nah, elang itu akhirnya dia kalau bertahan terus seperti itu gitu ya, dia akan mati ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memangsa makanannya ya, karena kecepatan terbangnya berkurang ya, terus juga cara makannya juga dia udah tidak bisa gitu kan, mencengkramnya pun juga sudah tidak bisa, maka dia terancam mati itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa kembali ya, artinya dia kukunya itu kan lagi sama dia, elang tuh bisa loh dia bisa mengurangi jumlah bulu yang ada di badannya itu ya. Nah, dia bisa kembali normal lagi gitu ya. Dan dia bisa dia bisa memangsa makanannya lagi, maka dia akan bertahan. Artinya apa?
kita dalam kehidupan itu terkadang ya, itu ada masa-masa itu seperti itu gitu ya. Nah, caranya gimana nih? Kita harus bisa kembali lagi seperti semula ya, tapi dengan adanya, kondisi yang berbeda kalau sekarang ya. Kondisi yang berbeda. Mungkin ya dulu nggak ada yang namanya jual beli online ya, tapi sekarang ada yang namanya jual beli online ya. Nah itu, eee apa namanya, hanya perubahan yang sedikit aja, tapi secara intinya sama ya, perubahan yang sedikit. Lalu bagaimana kita sebagai pelaku UMKM ini kita mengatur atau manajemen dengan adanya sistem informasi yang sedemikian rupa ya. Sistem informasi dalam UMKM ya. Nah, fungsi internet dan dalam UMKM ya. Jadi bagaimana penggunaan media sosial pada UKM memberikan manfaat ya. Adanya kontak personal, konsumen yang berperan sebagai salah. Ya mungkin teman-teman mah udah inilah ya, mungkin udah ada yang punya lapak banyak nih di Tokopedia itu ya. Yang gini-gini nah sebenarnya teman-teman tuh udah gampang lah ya. Ya reseller itu udah yang penting punya banyak teman ya, kalau hadisnya itu semakin banyak silaturahim ke orang tuh umurnya makin panjang ya. Artinya umur makin panjang itu ya rezekinya itu makin panjang ya, rezekinya itu makin meluas ya, rezekinya itu makin meluas. Misalkan nih ada teman yang punya produk apa nih, dia nggak bisa ngejualin ya, saya yang jualin gitu kan, jadi reseller, tinggal buka apa namanya, di akun e-commerce-nya yang mana gitu kan. Nah udah jualan gitu, padahal punya gudang juga enggak gitu kan, punya toko juga kagak gitu ya. Punya bagian-bagian misalkan bagian keuangan, bagian marketing segala macamnya juga kagak ada. Nah, tapi dia bisa jualan. Nah, ini ya, sekarang itu adanya internet ini milenial gini, gini-gini mah nggak usah diajarin ya, udah tahu ya, udah praktek lah ya. Nah, potensi e-commerce ya, kegiatan bisnis dengan tujuan mengambil keuntungan seperti penjual, pembelian pelayanan, informasi ya. Nah, e-commerce ya, jadi reseller tuh ya udah gampang lah sekarang mah udah ada handphone ya, ada gadget ini, ada smartphone ini ya, ini udah macam-macam isinya, ada bank, ada toko, ada apalah isinya ton aja sekarang udah dibayar ya. Nah, menurut Suyanto ya, M 2003 dalam jurnal Muhammad Iqbal 2014 jenis-jenis e-commerce ya. Ada B2B, business to business, kebanyakan e-commerce yang diterapkan saat ini menerapkan B2B e-commerce ya. Meliputi transaksi IOS, transaksi organisasi ya. Lalu ada B2C, bisnis to membeli perorangan ya. Lalu ada lagi konsumen tuh konsumen C2C, sedang konsumen menjual secara langsung pada konsumen lainnya ya. Lagi konsumen to business ya. Nah, ini adalah perorangan menjual produk atau layanan ke organisasi ya. Nah, terus lagi non bisnis e-commerce ya. Dewasa ini banyak lembaga non bisnis seperti akademis ya, organisasi keagamaan. Nah, itu juga merupakan bisnis e-commerce ya. Nah, terus infak online ya, apalah banyak itu ya. Nah, itu e-commerce juga tuh ya. Lalu ada lagi intrabisnis organisasional. E-commerce dalam kategori adalah semua aktivitas internal organisasi, biasanya dijalankan di internet melibatkan pertukaran barang, jasa atau informasi ya. Lalu peranan UMKM terlihat cukup jelas bahwa pasca krisis ekonomi tahun 1998 itu ya, ketika perusahaan-perusahaan besar itu ambruk ya, banyak yang dilikuidasi. Nah, tapi perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM ini dia malah bertahan, jadi malah tidak terkena imbas. Yang kedua, dia ngejual ya langsung pada konsumen, ya tidak barang-barang itu tidak inden. Jadi ya ada uang, ya ada barang gitu kan. Ya akhirnya dia malah bisa bertahan ya. Nah, menurut Sri Winarni, pada umumnya usaha kecil mempunyai ciri-ciri biasanya berbentuk usaha perorangan ya, aspek legalitasnya masih jarang ya, bahkan mungkin syukur-syukur masih punya surat domisili jualan ya. Itu biasanya namanya orang jualan jualan gitu aja, apa sih surat-suratnya kadang-kadang jarang lah ya. Ya satu sisi biayanya mahal, sisi lain juga mungkin itu ribet ya. Banyak tuh yang nggak punya ya. Struktur organisasi bersifat sederhana. Ya kadang-kadang dia penjualnya juga, dia pelayannya juga, dia produsennya juga, di bagian keuangannya juga 4L lah, lo lagi gitu kan. Jadi ya seperti itu ya. Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan, tidak melakukan pemisahan ya. Ya pagi-pagi nih di laci ada uang 10.000, atau sore atau ada 100.000, berarti ada tambah 90.000 ya gitu-gitu aja gitu kan. Lalu kualitas manajemen rendah dan jarang memiliki rencana usaha ya. Ya dari dulu sampai sekarang jualan itu ya itu aja gitu, nggak ada pikiran buat gimana nih saya mau ekspor tempe bacem, saya gimana cara mau ekspor tempe bacem, gimana saya mau ekspor apa namanya tahu bacem saya gimana ya, nah nggak ada pikiran kayak gitu ya, jarang lah ya.
Lalu sumber daya manusianya terbatas ya. Tadi 4L ya, penjualnya dia, bagian keuangannya dia, produsennya dia juga ya, pokoknya 4L lah ya. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan ya. Ya karena dia punya dia gitu ya. Sehingga seluruh kewajiban perusahaan menjadi kewajiban pemilik. Ya. Orang dia semua kok ya. Ya jelas sense of belonging-nya tinggi ya. Orang kalau itu nggak jalan ya bisa makan apa dia nantinya ya. Nah ini permasalahan UMKM kan udah sedikit dibahas ya. Minim modal yang paling pengaruh itu dari ini SDM sebenarnya. SDM-nya itu kurang dalam hal skill-nya ya, keahlian ya. Kurang tahu cara membesarkan bisnis, ya, kurang inovasi produk, kesulitan dalam distribusikan barang, belum maksimalkan peranan online ya. Nah, sekarang online itu udah luar biasa ya. Tidak ada branding ya. Misalkan nih punya kekhasan dulu tuh ada tuh. Masih ada nggak ya? Saya jarang keluar sih ya. Pecel lele lela ya, pecel lele lela tuh ada tuh dulu tuh ya. Terus apalagi mie ayam GM ya, terus banyak lah ya itu yang punya branding gitu ya, punya branding. Nah, tidak melakukan program loyalitas. Misalkan apa nih karyawannya ketika makan siang harus di tempatnya gitu ya, tidak boleh makan siang di luar. Nah, nggak ada tuh ya, banyak tuh misalkan penjual makanan ini makan siangnya tempat lain kan, nggak loyal ya kan. Nah, masih mengandalkan pembukaan yang manual ya, tidak memiliki mentor atau pengawas atau coaching ya, tidak memiliki pelatih, tidak memiliki izin usaha yang resmi ya. Nah, ini adalah permasalahan UMKM. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini juga kayaknya sudah semakin malam nih, saya khawatir udah lelah ya, terus juga mungkin ada yang punya target-target baca Quran ya, mengaji ya, takutnya mengganggu juga. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kan. Ada yang mau ditanyakan? Wah, ini diamnya kayaknya diam. Ya, nggak ada ya. Ya. Nggak ada, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih ya teman-teman. Kayaknya kita masih ada satu kali lagi deh. Kayaknya ya. Kayaknya di bulan Ramadan ini masih ada satu kali lagi, masih ada pertemuan satu kali lagi. Iya, Pak. Tanggal 23, kalau salah 23. Tanggal 23 deh. Ya, tanggal 23. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.